Oke, itu di sekilas mengenai apa yang kami lakukan. Jadi itu adalah salah satu produksi kami, Studio 47, bikin kalender waktu itu, dan kita explore ke daerah-daerah di Indonesia. Kami pergi ke Sumba, kami pergi ke Bali, kami pergi ke Jawa Timur, waktu itu ke Madura, terus kami ke mana lagi ya, ke Bintan juga, untuk cari lokasi yang memang wonderful. I mean like it feels like out of the world gitu kan. Kita bawa model yang memang fashion banget, di stylingin dan di make upin oleh tim kami di Studio 47, associates makeup artist, associate fashion stylist kami. Jadi teamwork untuk kami bikin kalender tahunan. Nah, itu udah 2018 ya kalau nggak salah ya. Akhir 2017 lah kami produksi. Jadi itu saya beberapa tahun yang lalu. Konsep kolaborasi itu yang kami lakukan, dan itu yang saya lakukan sebagai seorang fashion photographer. Dan hari ini saya mau share dikit tips mengenai fotografi untuk social media, just to make sure ini adalah materi kita yang paling up to date ya, nggak ada kesalahan nih, karena kayaknya saya udah edit menjadi photoshoot tips with for social media. But anyhow, untuk kita motret di social media ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kalian bisa motret menggunakan handphone, kalian bisa menggunakan kamera profesional seperti yang mungkin Mas Agung tadi udah share juga. Ada kalanya dia menggunakan handphone, ada kalanya dia menggunakan smartphone. Saya pribadi juga random gitu. Mostly kalau saya traveling saya pasti bawa kamera saya karena mungkin saya fotografer. Nah, maka dari itu penting banget untuk ngerti gimana sih menghasilkan image yang bagus untuk kita post di social media, baik itu menggunakan handphone, baik itu menggunakan smartphone. Kita boleh next slide. Oke, yang pertama, sorry, ini kayaknya bukan materi yang paling up to date nih, Novi. Kayak materi kita bukan yang paling up to date nih. Aku ngambilnya ini ya Mas ya, atau mau punya mau Mas Glenn sendiri. Ini sih yang terbaru yang tadi Glenn. Kemarin ini. Oke. Oke, aku aja yang share apa gimana? Boleh. Aku tutup dulu ya. Ya, thank you. Bentar ya. Oke, teman-teman udah bisa lihat? Aku bisa. Udah bisa. Bentar ya, aku slideshow-in dulu. Oke, photoshoot on social media. Pertama, penting banget untuk teman-teman mengerti untuk membersihkan gear atau gadget kita. Karena kita nggak sadar nih, let's say kalian mau motret menggunakan handphone itu kita bawa kemana-mana, lensanya kesentuh jari, masuk ke kantong, masuk ke tas, kita nggak sadar mungkin ada kotoran di situ, dan kadang kok hasil kita nggak bagus ya, nggak jernih, nggak tajam, atau gimana. Kadang-kadang cuman karena masalah lensa kita kotor atau lensa kita ada sidik jarinya. Nah, itu akan menyebabkan hasil foto kita nggak jernih, nggak bagus. Jadi penting banget, hal yang cukup simple tapi banyak orang yang mungkin nggak pikirkan atau put notification on it, which is adalah membersihkan. Untuk kamera handphone kalian bisa bersihkan menggunakan cotton bud aja, atau
Cara paling gampang adalah bersihin pakai bagian dalam dari kaos kita, baju kita atau kaos kita. Biasanya bagian dalam dari baju atau kaos kita itu adalah material yang lebih soft. Kita bisa gunakan untuk membersihkan lensa dari smartphone kita. Berbeda halnya untuk kamera profesional. Kamera profesional itu harganya lebih mahal, lensa-lensanya lebih mahal, ada sensor di dalamnya juga. Itu kita memerlukan cleaning kit. Cleaning kit itu ada yang fiber cloth, ada yang air blower, ada yang namanya lens pen, masing-masing ada fungsinya. Jadi kalau sebelum kalian memotret, pertimbanganlah untuk selalu membersihkan. Kalau saya, setiap saya traveling, setiap malam di hotel, saya selalu bersihkan. Jadi at least di lap, lensa yang pasti harus dipastikan bersih, dan sensornya saya buka dan saya air blower. Dengan cara seperti itu, debu-debunya bisa keluar. Karena kalau kita motret di lokasi, tanpa kita sadarin, di gunung, di laut, anginnya semua itu membawa kotoran, membawa partikel air, partikel debu, dan itu kita nggak sadar. Apalagi kalau kita ganti sensor, mengganti lensa di lokasi tersebut, itu pasti akan ada debu yang masuk. Jadi selalu ada yang namanya cleaning kit dibawa kemana-mana untuk kita selalu bersihkan, karena ini juga akan memberikan kualitas image yang bagus. Oke, next saya akan share sedikit. Buat teman-teman yang suka belajar cari ilmu di TikTok, jangan lupa follow Glenn Prasetya juga sambil jualan. Tips membersihkan kamera dan lensa kamu. Kamu harus punya cleaning kit ini. Ada air blower, lens pen, dan microfiber cloth. Untuk membersihkan sensor, kamu hadapkan kamera ke bawah, jadi sensornya kebuka ke arah bawah, dan di-blow menggunakan air blower. Ini akan membersihkan semua debu-debu yang menempel. Untuk bodinya, kamu bisa menggunakan brush dari lens pen untuk area-area yang sulit dijangkau, atau microfiber cloth ini. Untuk lensanya sendiri, kamu bisa menggunakan air blower ini untuk membersihkan debu-debu yang menempel. Kemudian gunakan lens pen dan bersihkan dengan gerakan melingkar dari dalam keluar. Nah, untuk sisi dalam lensa, kamu tetap menggunakan air blower untuk membersihkan debu-debunya. Kalau ada bekas sidik jari, baru gunakan lens pen. Follow Glenn Prasetya untuk tips fotografi. Oke, itu tadi sekilas tips untuk teman-teman bersihin gadget atau gear kalian. Jadi whether kalian menggunakan smartphone atau kalian menggunakan kamera profesional, penting banget untuk selalu bersih. Itu hal yang sangat basic, tapi teman-teman suka lupa. Yang kedua, kita langsung ngomongin mengenai smartphone dulu. Menurut saya smartphone adalah salah satu sarana motret yang paling gampang. Teman-teman dimanapun bawa handphone, dan handphone zaman sekarang diperlengkapi oleh kamera. Bahkan kamera phone sama zaman sekarang udah makin lama makin keren, makin canggih, hasilnya makin oke. Ya, jadi penting banget untuk kita mengerti memotret itu harus bagus. Seperti yang tadi mungkin Mas Agung share juga, carilah lokasi yang terang atau pencahayaannya cukup. Karena handphone itu memiliki sensor yang cukup kecil. Pada saat kita motret di tempat gelap, otomatis ISO-nya akan di-push tinggi, dan itu yang terjadi adalah grainy, atau kalian temukan gambarnya kayak pecah atau kualitasnya kurang bagus. That's why pencahayaan sangat penting untuk kita ketahui bahwa kita memotret menghadap cahaya yang cukup cerah. Nah, ada sedikit tips dari saya. Kalau kalian memotret menggunakan smartphone, kalian tahu nggak sih kalau kalian tuh bisa nge-lock exposure, yaitu pencahayaannya, terang apa gelapnya, dan kalian juga bisa nge-lock fokusnya. Jadi yang objek mana yang lebih tajam, objek mana yang out of focus, yang bukan menjadi fokusnya. Nah, kalian bisa lakukannya dengan mencet layar handphone kalian pada saat motret selama 2 detik, 2 atau 3 detik. Otomatis nanti akan keluar AE lock atau AF lock, auto exposure lock atau auto focus lock. Nah, di situ kalian bisa tentukan, bahkan kalian bisa naikin exposure-nya dengan cara melakukan itu. Jadi nggak usah bingung motret pakai mode manual atau mode custom-nya kamera itu. Kalau kalian bisa nggak apa-apa, tapi buat teman-teman yang mau paling gampang motret, cepet dimanapun siap motret, tinggal pencet selama 2 detik di objeknya, nanti karena keluar exposure dan fokusnya. Kalian bisa pencet fokusnya mau di mana, exposure mau dinaikin atau dikurangin juga bisa. Mau lebih terang, mau lebih gelap, bisa. Sekarang kalian ambil handphone kalian, coba nyalain kameranya, pencet 2 detik, pasti keluar itu. Mostly kamera memiliki itu, kamera phone memiliki itu. Jadi ini suatu bawaan dari handphone yang mungkin orang kadang-kadang nggak sadar gitu, tapi sebenarnya ini simple banget. Dan ini bisa ngebantu kita untuk menghasilkan image yang lebih bagus. Oke?
Next adalah kita balik lagi ngomongin your camera, karena di sini ngomongin fotografi itu luas banget, motret untuk social media itu luas banget. Tapi hari ini saya coba kasih hal-hal yang cukup fundamental untuk kita perhatikan. Salah satunya kalau memotret menggunakan kamera profesionals, pastikan kita memilih body kamera yang nggak terlalu berat atau nggak terlalu besar. Karena seperti yang saya bilang, kalau saya traveling saya selalu bawa kamera kita, tapi saya selalu bawa kamera saya, tapi saya selalu pastikan saya bawa lensa atau body kamera yang nggak bikin saya repot sendiri, karena saya traveling sama keluarga, bawa anak kecil juga, otomatis kita perlu yang gampang, nggak usah susah. Jadi pilihannya di luar sana banyak sekali. I cannot mention any type or any brand karena sangat besar sekali. Sangat banyak beragam pilihannya, baik dari brand, baik dari tipenya, budget, itu semua akan sangat mempengaruhi. Jadi kalian, consideration saya adalah carilah yang size-nya compact atau size-nya tidak terlalu besar dan itu bisa kita bawa kemana-mana dengan mudah. Gitu. Nah kemudian begitu pula dengan lensanya. Untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu mengerti ya, saya mau share dikit. Ada yang namanya fixed lens, ada yang namanya zoom lens. Kalau fixed lens itu lensanya fix atau prime lens atau nggak bisa diubah-ubah focal length. Focal length itu misalnya jangkauan dari lensanya. Kayak misalnya dari wide ke tele, wide itu di bawah 50 mm, misalnya 35 mm, 16 mm, angkanya lebih kecil ya. Itu lebih wide, kita bisa tangkap lebih lebar. Sementara pada saat kita menggunakan 50 ke atas, 85 mm, 100 mm, atau bahkan di atas 100 mm, kita sebutnya tele lens, itu akan lebih jauh yang bisa kita lihat, jangkauannya, framingnya akan lebih kecil tapi lebih jauh kita bisa menangkapnya. Jadi kita harus tahu bahwa ada wide sampai tele. Jadi kalau lensa fix misalnya kita beli 50 mm ya dia cuma akan 50. Kalau misalnya kita beli 85 mm ya dia cuma area framingnya 85 mm itu, jangkauannya segitu doang. Kalau kita mau lebih lebar otomatis kita harus mundur. Kita harus bawa badan kita mundur bersama kamera dan lensanya agar terjangkau lebih luas. Nah, tapi berbeda dengan halnya zoom lens. Kalau zoom lens misalnya 24-105 dari 24 mm sampai 105 mm dari wide sampai tele. Itu kita bisa tinggal cuma di zoom, diputer aja. Nah, tapi semua memiliki kelebihannya masing-masing. Fixed lens otomatis investasinya harus lebih banyak karena untuk lensanya aja cuma misalnya kita punya wide, kita cuma punya wide aja, kita tele ya tele aja. Kalau kita mau punya wide dan tele, otomatis kita harus beli dua lensa. Tapi dia memiliki kelebihan, mostly bukan diafragmanya lebih besar, dan di situ kualitas gambarnya akan lebih bagus juga. Bukan diafragma lebih besar, berarti kita memiliki kesempatan untuk memotret tempat gelap lebih bagus juga. Itu bedanya dengan si zoom lens sendiri. Tapi kalau mau praktis, kalian juga bisa buat zoom lens. Jadi semua akan balik ke preference masing-masing orang. Nggak ada do and don'ts-nya, mana yang boleh dan mana tidak, karena kebutuhan beda-beda, budget beda-beda. Motret. Belum lagi kalau kita nemuin momen yang bagus dan kita harus cepat. Ambil kamera, nyalain on, langsung foto. Itu akan lebih memudahkan untuk kita meng-capture momen. Tapi semua balik ke preferensi orang-orang. Ada orang yang mungkin lebih suka manual, dia mempunyai kemampuan untuk setting dan sebagainya, why not? Nggak ada yang salah. Gitu. Jadi seperti yang saya bilang, do and don'ts di fotografi itu nggak ada. Karena semuanya balik ke kebutuhan orang-orang. Genre fotografi berbeda-beda, cara orang motret berbeda-beda, bahkan sampai bisnisnya pun berbeda-beda, sangat bervariasi. Jadi saya nggak bisa kotak-kotakin do and don'ts untuk sebuah fotografi. Nah, balik ke mode auto tadi, kamera memiliki mode-mode auto yang beragam juga. Saya pribadi, saya suka menggunakan aperture priority, di mana saya bisa melakukan kontrol untuk bukaan diafragmanya,
Tapi sisanya ISO lah, fokus lah, terus kemudian shutter speed, semua saya setting auto. Nah, di sini aperture itu mengatur kayak seberapa bokeh sih depth of field kamera kamu atau image kamu. Semakin angkanya kecil, which is bukan diafragma yang besar, background-nya akan semakin bokeh atau semakin blur, objeknya doang yang akan fokus. Begitu pula dengan kebalikannya, semakin angkanya membesar atau bukan diafragma yang mengecil, semuanya akan terlihat semakin tajam. Jadi ini perbedaannya. Pada saat saya butuh apa, saya tinggal ganti si aperture-nya, sementara function lainnya akan mengikuti secara otomatis sampai ISO-nya pun. Jadi saya motret di tempat yang cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung pun, saya tetap akan mendapatkan exposure yang benar. Karena saya menggunakan mode auto tersebut tanpa saya harus ganti-ganti. Karena kadang mata kita atau fokus kita itu terfokus sama hal yang berbeda-beda. Banyak hal, banyak elemen yang akan mengganggu kita. Jadi kalau saya bisa setting auto, ini akan memudahkan saya untuk memotret dan menghasilkan gambar yang benar. Jadi salah satu tips dari saya adalah menggunakan aperture priority. Kalau di kamera tulisannya A, mostly seperti itu. Oke, nah kemudian saya akan share sedikit mengenai komposisi di fotografi. Ini bisa teman-teman aplikasikan di semua foto. Apakah kalian mau motret produk, apakah kalian mau motret landscape, mau motret model, mau selfie sendiri, atau mau foto keluarga yang lagi jalan-jalan di luar negeri. Kita bisa aplikasikan komposisi ini untuk bikin foto kita terlihat lebih indah atau lebih bagus. Jadi pertimbangan angle-nya, seperti yang tadi di-share juga, kalau motret manusia mungkin low angle, kamera kita lebih rendah, itu akan lebih bagus karena orang akan terlihat lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita motret produk, tergantung produknya kita style atau kita tata seperti apa. Ada yang namanya eye level, kita foto sejajar dengan produknya, ada juga yang lebih top angle, ada juga yang flat lay yang benar-benar dari atas. Dengan cara tersebut kita bisa menampilkan objeknya lebih lagi. Jadi tergantung bentuk objeknya, tergantung produknya seperti apa, atau what kind of pictures that you want to take gitu kan. Jadi semua itu akan memberikan kelebihan untuk foto. Nah, saya akan share sedikit mengenai komposisi di fotografi. Ada beberapa komposisi yang bisa kita pelajarin. Jadi semoga teman-teman nggak bosan untuk dengerin ini, karena ini berbagi ilmu berdasarkan pengalaman saya. Dan percayalah, kalau kalian melakukan komposisi ini akan membantu kita untuk upgrade foto kita. Yang pertama adalah rule of third. Rule of third ini ada grid yang bisa kita munculkan baik di kamera handphone maupun kamera profesional kita. Grid lines. Kalian bisa coba buka kamera handphone kalian saat ini mungkin. Kalian lihat setting-settingannya, ada yang namanya grid. Grid lines, grid, assertive grid, or anything. Pokoknya grid kita bisa nampilkan, jadi kayak 2 garis melintang dan 2 garis berdiri, ini ada titik pertemuannya. Nah, kita bisa menempatkan objek kita di garis grid ini atau di titik-titik pertemuannya. Pada saat kita letakkan objeknya di situ, image kita akan terlihat lebih menarik. Nah, coba ya, saya kasih contoh. Ini semua adalah hasil karya foto saya pada saat saya jalan-jalan sama keluarga. Ini tante dan om saya yang di Kanada waktu kami diajak ke gunung. Otomatis saya motret agak mundur jauh, agak wide juga kalau kalian lihat karena ini banyak ada landscape-nya. Nah, ini ada bantuan grid lines yang nyala dan kalian bisa lihat saya tempatkan objek saya, si tante dan om saya ini di garis tersebut, di garis pertemuannya apalagi. Nah, dengan cara seperti ini komposisinya lebih menarik dibandingkan orang kita taruh di tengah-tengah banget. Pasti akan banyak jalanan di aspal di bawahnya, kemudian gunungnya sedikit kepotong, lebih banyak kepotong. Kurang menarik. Pada saat kita komposisikan seperti ini akan terlihat lebih menarik. Oke, coba saya share lagi yang lain. Nah, ini teman saya juga, kita lagi jalan-jalan di pinggir lake, di pinggir danau. Nah, saya motret mereka berada di landscape tersebut. Menurut saya landscape-nya indah banget. Sore hari, lagi ada flare matahari dari belakang juga, dari depan kamera saya. Tapi saya komposisikan mereka di kiri bawah, di mana tempat tersebut adalah titik pertemuan dari grid lines-nya. Jadi rule of third ini saya gunakan. Contoh saya yang lain, ini istri saya juga, saya foto landscape-nya, tapi ada objek manusianya kecil di bawah situ, sore hari, masih di matahari yang sama, momen yang sama, dan saya tempatkan di garis grid lines-nya juga. Terlihat lebih menarik. Ini anak saya, lagi di pinggir sungai juga, ini sungainya kotaknya. Saya juga komposisikan dia di grid lines ini.
Nah, di situ kita bisa melihat dia mengarah ke situ, sisi sininya kosong, tapi dia berada di grid lines-nya. Jadi inilah yang namanya rule of third. Semoga dengan ilustrasi foto saya barusan bisa menginspirasi teman-teman. Next, ada juga yang namanya centered and symmetrical. Jadi, ini banyak banget diaplikasikan buat Instagram ya, karena Instagram kan tampilannya yang impresinya bagus tuh mostly squared lah gitu loh. Image-nya juga kecil, nggak terlalu besar ya, kelihatan di handphone. Mostly ini banyak menggunakan komposisi yang diletakkan di tengah. Jadi meletakkan objek itu pas di tengah frame, sisi kiri, kanan, atas, itu dibikin seimbang. Kesannya kayak symmetrical semua. Nah ini juga akan memberikan efek yang cakep istilahnya. Jadi memang berbeda dengan tadi, mengikuti grid lines, tapi kita bisa coba letakkan di tengah. Tapi pastikan semua elemennya seimbang kanan, kiri, atas, bawahnya. Misalnya ini, saya foto ini teman saya di pinggiran di pinggiran kayak rooftop gitu ya, dengan background gunung. Nah, saya lihat elemennya seimbang nih, kanan kiri, atas bawah. Nanti saya letakkan di tengah tapi agak di bawah dikit gitu. Pada saat itu menciptakan symmetrical dan centered composition yang cukup menarik. Ini juga istri saya dengan ada, kita lagi di vineyard lah. Jadi ada ini pohon anggur ya. Nah, saya letakkan di tengah, di situ menarik. Saya foto di belakang lagi jalan aja, candid banget ini. Tapi kita mainin komposisi di situ, jadi itu akan bikin fotonya semakin indah. Juga anak saya juga lagi di pinggir lake. Saya lihat, gunungnya bentuknya bisa agak seimbang nih kanan dan kiri. Saya foto di tengah. Nah, ini memberikan komposisi centered and symmetrical. Ini juga lagi di pinggir jalan kita nemuin. Saya tuh kalau lagi jalan-jalan suka tiba-tiba nemuin landscape yang bagus, suka berhenti dan foto. Karena memang momen itu kita capture melalui fotografi ya. Pada saat kita jalan-jalan kita ngelihat keindahan ini, kita ingin simpan itu sebagai suatu kenang-kenangan. Nah ini saya lakukan juga dengan center composition dan ternyata hasilnya bagus. Selanjutnya adalah komposisi yang namanya leading lines. Nah leading lines ini teknik foto yang kita ambil seakan-akan membuat garis tertentu yang mengarahkan mata viewers menuju fokus utama dari foto yang kita ambil. Saya kasih contoh ya, ini ada beberapa objek kita itu ada garis yang mengarah pergi ke objeknya. Ini misalnya, ini saya lagi nyebrang di jalan, saya melihat rel kereta api, di ujung sana ada sunset. Nah, saya foto center, tapi ada leading lines-nya. Dengan cara seperti ini akan memberikan komposisi yang lebih indah. Ini juga kalau kita lihat ada sungai yang ngelit, bentuknya kayak es begitu. Nah, ini bisa kasih curve di dalam fotografi itu ngasih sesuatu yang bagus. Nah, misalnya ini saya mau foto gunung, tapi saya nggak cuma foto gunungnya aja, saya kasih jalanannya di bawahnya yang menuju ke arah gunung tersebut. Nah, otomatis ini namanya leading lines. Contoh lain adalah seperti ini, istri saya lagi di pinggir sungai, lagi bersandar sama railingnya di pinggir itu. Nah, saya bisa dekatkan kamera saya ke dekat railing, sehingga menciptakan leading lines. Dari kamera saya menuju ke objeknya, ke istri saya, itu ada leading lines-nya. Nah, dengan cara seperti ini, fokus kita ke orangnya, tapi ada sesuatu yang indah tercapture di situ, yaitu si leading lines. Nah, komposisi ini bisa coba kita aplikasikan. Selanjutnya adalah menciptakan negative space. Jadi, kita menciptakan area kosong di foto kita. Nah, ini akan bikin mata kita juga terfokus sama satu hal, satu objek, dan memberikan kesan feeling itu kayak fotonya itu lebih bagus, lebih eksklusif, lebih something gitu loh, kayak ada fokus tertentu yang menjadi perhatian kita. Ini contohnya. Nah, saya foto anak dan istri saya di tembok yang warnanya merah, cukup catchy kan ya, kalau saya taruh sana kontras. Tapi saya menciptakan leading lines, saya menciptakan negative space. Jadi ada area kosong yang sengaja saya ciptakan, saya mundur, memang dikasih area kosong aja di sebelahnya. Dengan cara seperti ini, image-nya terlihat lebih menarik. Ini juga saya mau orang main kano, tapi nggak fokus ke orangnya doang, tapi saya kasih negative space, saya kasih area kosong, yaitu si air di danaunya itu saya capture dengan lebih luas. Orangnya saya taruh di komposisi tertentu. Dan kalau kalian lihat, ini masih ada leading lines yang saya terapkan di sini. Selanjutnya yang terakhir, salah satu komposisi yang mungkin bisa upgrade foto kita juga adalah frame in frame. Ini kita pakai elemen lain yang ada di sekitar situ, di sekitar objeknya, untuk menjadi framing.
Kita kasih lihat ya. Ini akan menciptakan depth dari foto kita. Ini saya motret istri saya, tapi saya motret di balik dedaunan. Lensa saya ada daunan. Dengan cara seperti si daun-daun tersebut jadi framing. Otomatis akan jadi sesuatu yang lebih indah. Sama kayak ini, saya foto landscape, tapi saya kasih pohon-pohon itu menjadi framingnya. Jadi kayak foto itu kayak di framing oleh objek lain. Nah ini akan menciptakan komposisi yang lebih bagus juga untuk foto kita. Sama hal ini, saya kasih framing juga. Ada gedung lain, ada tanaman, jadi framing. Objek saya adalah si gedung yang dengan bendera Kanadanya ya. Tapi sengaja saya ciptakan framing di dalam foto tersebut. Nah ini salah satu ide juga kreativitas yang bikin komposisi foto kita menjadi lebih indah. Oke, selanjutnya setelah kita tahu komposisi, cara motret, kita perlu ngupload ke social media. Kita ngomongin Instagram. Instagram adalah salah satu media yang banyak digunakan oleh orang-orang di Asia, terutama di Indonesia. Dan buat teman-teman yang mau ngupload di Instagram, saya suggest untuk kalian motret portrait instead of landscape. Mengapa? Kalau tujuannya memang untuk social media ya, untuk Instagram. Karena mostly orang pegang handphone udah 24/7. Orang dari bangun tidur udah pegang handphone, mau tidur pegang handphone, ngelihat Instagram salah satunya. Dan zaman dulu kalau kita beriklan, brand-brand klien saya beriklan, itu bikin billboard di pinggir jalan. Karena kenapa? Orang kalau macet semua lihat billboard, nggak ada yang dilihat lagi lainnya. Berbeda dengan zaman sekarang. Pada saat macet, semua orang nunduk ke bawah, lihat handphonenya. Bahkan orang naik motor pun juga lakukan itu. Mereka lihat handphonenya, mereka bahkan sempet-sempetnya buka Instagram. Itu yang terjadi kalau kita lagi macet di Jakarta, kita nggak ngeliat billboard lagi, tapi ngeliat di handphone. That's why all commercials is going through digital. Karena culture dan behavior emang berubah ke arah sana. Kalau kalian punya tujuan untuk motret, ngepost di Instagram dan mendapatkan likes atau impressions yang cukup banyak, saya suggest ini. Ada 3 rasio yang bisa kita upload di Instagram. Pertama, 4:5, yaitu portrait berdiri. Kemudian 1:1, yaitu square, kotak. Satu lagi landscape, ya kan? Kalau saya pribadi, kalau kalian mau motret untuk social media, terutama Instagram, motretlah portrait. Dan pertimbangkanlah sisi atas dan bawahnya akan ke-cropping sedikit. Karena tujuannya mau di-upload di Instagram. 4:5 adalah aspek rasio yang memiliki impressions paling besar di Instagram. 1:1 juga masih besar, tapi tidak sebesar 4:5. Sedangkan yang landscape atau tidur, itu gambar kita akan makin paling kecil tampil di Instagram. Pada saat orang scroll, kalian punya foto yang bagus, dan kalian ingin orang berhenti dan nge-like foto itu, uploadlah dengan 2 aspek rasio yang saya suggest ini, yaitu 4:5 dan 1:1. Karena dengan cara seperti itu, otomatis orang akan berhenti dan melihat foto kita dibandingkan image yang landscape atau tidur. Gitu. Tapi pertimbangkan pada saat motret bahwa akan ada space yang akan kepotong. Jadi pada saat motret emang udah konsep di kepalanya, udah mikirin framing. Ini akan dipotong kanan, atas, kiri. Kalau ada logo di atas itu, saya mau kelihatan di foto saya, mundurlah atau gunakanlah lensa yang lebih wide. Karena akan ada cropping di atas dan di bawah. Jadi itu akan menjadi pertimbangan kita untuk menciptakan image yang bagus dan impressions yang bagus di social media. Yang terakhir adalah tinggal praktek motretnya. Jadi setelah dari sini mungkin besok teman-teman mulailah motret, baik menggunakan handphone, baik menggunakan profesional kamera kalian, aplikasikanlah apa yang saya ajarin. Start dengan bersihkan dulu, kemudian pikirkan gadget apa yang akan kalian bawa ke sana, dan kemudian motret dengan komposisi yang benar dan framing yang benar juga untuk diupload di social media. Harus banyak berlatih, harus banyak melihat referensi, boleh bekerja dengan stylingan atau props mungkin, kalau kalian mau cari produk pun. Komposisi tadi yang saya share pun bisa kalian praktekkan untuk product shots loh. Bahkan kalian pada saat bikin flat lay, kalian bisa bikin negative space-nya, kalian bisa bikin rule of third mungkin, kalian bisa lakukan itu. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, banyaklah mencoba. Oke, itu sekian dari saya. Semoga apa yang saya share hari ini memberikan inspirasi buat teman-teman untuk motret dan mengunggah foto yang bagus di social media. Saya kembalikan sama Novi. Terima kasih. Wow, thank you Glenn. Thank you banget. Oke teman-teman semuanya,
tuh langsung deh tadi sampai bilang terima kasih Olivian karena mengundang Glenn. Jadi ilmunya bagus banget dan mereka pada senang semuanya, apalagi yang tadi langsung dipraktekin gitu, mereka baru tahu juga oh ternyata ini ya fungsinya gitu kan. Oke, kita lanjut aja langsung untuk ke sesi question and answer ya teman-teman, untuk tanya jawab. Dan di sini sih Novi udah beberapa sih baca ya Glenn ya, kita akan coba aja sebentar ya, kita coba dulu. Sebentar ya, kita coba dulu. Oke, ini dia ya teman-teman. Kita akan lanjut. Oke, sebentar ke sesi Q&A. Oke, ini dia pertanyaannya. Yang pertama, ini dari Mbak Nat ya, Mas Glenn nanya, biasanya patokan grid lines sebaiknya ngikutin objek yang horizontal atau garis lantai misalnya, atau garis vertikal ya, sebaiknya disamainnya ke yang mana? Oke, grid lines itu adalah dua garis tidur dan garis berdiri, ya kan, landscape dan portrait. Pun kalian mau putar landscape, mau yang portrait, si garis itu akan tetap sama. Kalau mau ikutin yang mana, terserah, bebas. Tapi aturannya adalah letakkan si objek di garis-garis tersebut atau di titik-titik pertemuannya. Gitu. Jadi kalau mau yang mana, bebas. Mau yang tidur, mau yang berdiri, tergantung objek kalian apa dulu. Ya kan, kalau kalian mau thread lipstick, dan lipsticknya itu kalian bikin tidur, kalian flat laying, ya otomatis kalian nggak perlu ngikutin yang garis berdiri dong. Ikutin yang garis tidur. Tapi kalau kalian mau thread keluarga yang lagi traveling dengan background pegunungan, ya otomatis nggak mungkin kalian ikutin garis tidurnya. Kalian ikutin garis berdirinya. Mungkin garis tidurnya bisa kalian gunakan untuk horizonnya. Nah, itu bisa juga kalian pertimbangkan. Itu akan menciptakan komposisi yang bagus. Intinya, gunakanlah grid lines itu, nyalain di smartphone kamu atau di kamera profesional kamu, pasti ada tuh namanya grid line, bisa kalian nyalain. Memotretlah dengan ngikutin grid lines itu. Ini akan memberikan komposisi yang lebih bagus. Oke. Kita lanjut aja ya Mas Glenn, karena ada banyak nih pertanyaan dari, untuk Mas Glenn. Oke Glenn, sekarang pertanyaan selanjutnya. Misalnya ada tiang listrik dan ada garis danau kayak foto barusan. Yang tadi kan ada ya Glenn sharing kan fotonya Glenn. Grid lines diratainnya ke yang mana kah? Bebas, kalian mau ratain ketemu dua-duanya boleh, mau ketemu salah satunya boleh. Tergantung fokus kalian apa. Apakah si tiang listrik itu yang jadi objek kalian, atau si danaunya yang jadi objek kalian. Bebas, nggak ada do and don'ts-nya. Kalian banyaklah melihat referensi dan banyaklah mencoba. Dengan cara seperti itu kalian akan nemuin bahwa oh ini kan lebih indah dibandingkan yang ini ya, gitu loh. Cobalah, fotolah dua-dua. Why not? It's digital. Gak usah bingung cetak kan zaman sekarang, gitu. Jadi motretlah dua-dua, terus pilih aja yang paling bagus yang mana. Gitu. Halo Glenn. Ya. Ya Glenn, ini kita lanjut karena masih berhubungan dengan grid ya. Biasanya ada satu member yang mengatakan bahwa dia tuh biasanya pakai grid yang ukurannya 3x4. Baiknya yang mana gridnya kalau pakai HP? Grid 3x4 itu apa ya? Saya nggak ngerti. Komposisi itu framing handphonenya ya, 3x4 framing foto. Pada saat grid itu nyalain, gridnya akan seperti itu juga, sama, dua garis tidur dan 2 garis berdiri. Tergantung size fotonya apa, gridnya akan ikutin. Pokoknya kayak dibagi menjadi 3 area, dibagi 3 berdiri, dibagi 3 tidur. Seperti itu aja. Oke, sekarang kita lanjut lagi, ini banyak banget ya. Fungsi negative space itu sebenarnya apa sih, Mas? Oke, saya salah satu orang yang suka motret dengan style negative space karena dulu pada saat saya growing up banyak melihat foto-foto fotografer Jepang, mereka banyak melakukan si negative space tersebut, orang Jepang. Kalau buat saya feelingnya lebih eksklusif fotonya, lebih silent, dan ada fokusnya. Jadi si negative space akan memberikan fokus ke satu objek kita. Karena yang lainnya clean, tiba-tiba ada satu objek di tengah, di kanan atau di kiri, di tengah, wherever it is. Pada saat kita kasih negative space, mata kita akan terlihat sama objek tersebut.
Apalagi kalau emang kontras ya, ada objek tuh sisanya misalnya clean bersih. Seperti contoh foto tadi saya warnanya merah tembok. Fokus orang dengan baju yang warna yang berbeda. Otomatis kita akan lihat orangnya. Dan feelingnya fotonya tuh kayak mahal, kayak eksklusif gitu. Mungkin itu sih kalau yang bisa saya share ya. Tapi semua akan balik ke objek juga. Tapi itu adalah salah satu komposisi yang bikin foto kita terlihat lebih indah. Kemungkinan besar nggak sih kalau misalnya tadi kan ngasih tunjuknya kan adalah negatif space itu kayak area kosong kayak begitu kan yang ada Ya. yang itu memungkinkan kita bisa naruh teks nggak sih di situ? Apakah nanti akan jadi beda untuk penyampaiannya? Jadi maksudnya adalah biasanya apakah kita boleh untuk taruh teks apa yang kita inginkan? Boleh banget. Boleh banget, apalagi kalau teman-teman foto dengan tujuannya ada teks ditaruh di situ, ya that's what negative space is gitu kan, karena kita akan menciptakan teks yang nggak overlapping sama objeknya. Oke, berarti memang itu sebenarnya tujuannya juga ada ke arah situ ya Mas. Bisa. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar ya. Kapan tahunya harus pakai yang grid, frame dan lain-lain, Mas? Bebas, nggak ada aturannya. Kalian bisa pakai yang manapun. Jadi tergantung objek ya. Jadi kalau ditanya kapan kita pakai grid, kapan pakai, itu benar-benar bebas. Semua kalian bisa terapkan. Let's say yang centered and symmetrical itu berlawanan banget sama yang grid lines ya kan. Nggak ada salahnya. Cuman kan seperti saya bilang centered and symmetrical itu lebih bagus kalau kita memiliki objek yang elemen kanan kiri atau atas bawahnya lebih seimbang. Itu akan lebih menarik gitu dibandingkan yang enggak random, yang mendingan kita main grid lines mungkin atau main negative space mungkin. Bebas sih, nggak ada. Bahkan kita bisa gabungkan seperti kita menciptakan grid lines diketemuin sama negative space. Why not? Kayak tadi saya nempatin negative space saya, istri dan anak saya di tembok merah, itu saya lakukan grid lines juga di situ sebenarnya. Kalau kalian nyalakan grid lines-nya, itu orangnya ada di situ. Gitu. Jadi nggak ada aturan di fotografi, itu nggak ada aturannya karena itu menyangkut sama seni ya. Tapi kita balik ke apa yang enak dilihat sama mata dan dirasain, seperti itu. Kalau mau ngerasain ini enaknya yang mana ya, bagusan yang mana, banyak-banyaklah memotret. Dengan cara seperti itu kalian akan nemuin rasanya, gitu. Oke, berarti apa yang enak dilihat di mata yang dipikirnya adalah langsung objeknya gitu. Berarti gue penasaran juga ya Glenn ya. Ada saat kalau misalnya kamu ngambil candid, berarti itu tidak terpaut dengan objek baik itu maupun backgroundnya ataupun dari objek orangnya juga ya. Yang penting adalah saat itu kamu lihat itu adalah enak di mata dan itu bagus untuk candid, itu yang kamu hasilkan foto. Jadi gini, pada saat saya biasa sering menggunakan komposisi tadi, feeling saya akan terasah. Pada saat saya candid, otomatis komposisi itu langsung jadi. Langsung saya komposisiin. Itu karena kita sering motret sebenarnya. Gitu. Jadi pada saat candid, kita tetap bisa memberikan foto yang lebih indah ya. Hanya karena kita melakukan komposisi tadi. Ya karena udah terbiasa ya. Tapi kalau menurut ya tadi berarti Glenn juga menganjurkan pokoknya kita semuanya itu pokoknya rajin-rajin foto aja walaupun hasilnya pertama kurang memuaskan, pokoknya terus aja gitu kan ya. Practice makes perfect. Practice makes perfect, benar. Oke, kita lanjut lagi ya pertanyaan selanjutnya. Kalau menggunakan HP, minimal menggunakan kamera yang berapa MP ya Kak supaya fotonya lumayan bagus? Oke. Megapiksel itu memberikan kualitas gambar yang lebih besar atau lebih kecil sebenarnya. Kalau gambar mau bagus apa enggak, itu adalah pencahayaan. Tapi memang megapiksel yang lebih besar, otomatis detailnya akan lebih besar dalam arti detail-detail di wajah, detail akan lebih kelihatan karena megapiksel lebih besar. Sebenarnya itu. Tapi kalau kalian menggunakan kamera megapiksel besar, tapi kalian nggak ngerti pencahayaan dan kalian foto di tempat yang gelap, sama aja akan tetap jelek. Detailnya tetap akan nggak tertangkap. Itu sama aja. Karena kamera itu adalah melukis dengan cahaya sebenarnya. Yang kita capture adalah si cahaya. Pantulan terjadi sama objek. Jadi kalau saya nggak balik ke megapikselsnya ya, tapi saya lebih balik ke tekniknya gimana kita motretnya. Sebenarnya lebih kayak gitu sih. Jadi kalau kalian motret di sini bagus ya, tapi gelap. Aku kepingin kelihatan cantik, udah dandan kayak orang gila nih, udah 2 jam gue dandan, gue mau kelihatan bagus. Ya cari tempat yang terang untuk kalian berfoto agar makeup kalian kelihatan. Gitu
Intinya seperti itu. Jadi tetap ujung-ujungnya kita mau foto itu tetap harus menyesuaikan dengan tema. Iya, ya kita harus tahu kondisi, kita harus tahu apa yang terbaik untuk si objek tersebut di capture-nya. Tujuan kita apa? Seperti itu ya sebenarnya. Kalian mau motret di restoran yang di belakangnya ada sawahnya, tapi kalau malam hari cakep nih ada lampu-lampunya. Kemudian kalian berfoto dengan ingin background si sawah-sawah tersebut kelihatan. Ya carilah sawah-sawah yang kena lampunya, baru akan kelihatan. Terus kitanya di mana? Di dekat lampu juga fotonya. Ada lampu jalanan, mungkin kita fotonya di bawah lampu itu, instead of di luar area lampu, otomatis kalian akan lebih gelap. Gitu. Jadi memang harus menempatkan objeknya di tempat yang benar sih, kalau mau capture dua-duanya. Ya emang harus benar ya, feeling juga. Kita harus bisa lihat baik, gitu matanya. Feeling itu diciptakan dari latihan. Dari banyak memotret sebenarnya. Ya, oke, aku akan lanjut lagi. Kak, kebetulan aku ada kamera digital, tapi yang bisa dibilang sudah jadul, Canon A2500. Kira-kira masih bisa dipakai buat foto-foto yang bakal di-share di sosmed kan? To be honest, saya nggak pakai Canon tersebut, dan saya nggak ngikutin serinya. Jadi saya nggak tahu tuh Canon apa. I cannot answer that. Tapi kamera apapun, kalau kalian mau buat latihan pasti bisa sih sebenarnya. Selama bisa dioperasikan secara manual, bisa diganti lensanya, itu kalau kamera profesional ya, sebaiknya seperti itu, kalian bisa. Tapi pun menggunakan kamera handphone pun aja kalian bisa loh, gitu loh. Selama menciptakan komposisi yang benar, pencahayaan yang benar, itu kalian bisa menciptakan image yang lebih bagus. Ini ada pertanyaan nih, biasanya kan teman-teman kita juga suka selfie ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita mau selfie atau foto diri kita sendiri, sebaiknya itu pakai tripod kah atau ada teknik lain yang bisa digunakan? Kalau menurut kalian gimana? Kalau mau selfie, carilah pencahayaan yang terang. Start dengan itu dulu. Selalu balik ke itu, apalagi kalau kalian motret pakai handphone. Handphone itu punya sensor yang kecil, berbeda dengan kamera profesional. Sensor kecil tersebut otomatis pada saat gelap, otomatis detailnya akan jelek. Karena ISO-nya di-push menjadi tinggi. Jadi, kalau mau foto, mau selfie, kalau bisa dalam rumah, jangan di kamar yang gelap terus dinyalain semua lampunya. Nggak akan ngaruh. Tapi cari motretlah di menghadap cahaya lah, misalnya. Misalnya kalian punya lampu kamar yang terang, lampu side bed, ya mungkin di sebelah situ kalau malam hari. Tapi kalau siang hari, menghadaplah ke jendela. Jendela, window light adalah satu cahaya yang paling bagus untuk selfie karena ada biasan, ada diffuse yang terjadi dari jendela. Jadi kalian bisa menghadap ke jendela, kitanya menghadap ke jendela, baru kita selfie. Otomatis akan lebih bagus. Jadi ujungnya memang kita harus cari pencahayaan yang lebih terang ya, supaya lebih bagus hasilnya. Terus ini lanjut lagi, kalau misalnya posisi ring light buat foto indoor, mungkin Glenn ada suggest atau saran ukuran ring lightnya berapa ya? Saya tidak pernah pakai ring light, jadi saya nggak bisa suggest. Mohon maaf, saya nggak pernah menggunakan ring light sama sekali. Karena ring light itu bukan pencahayaan yang bisa saya pakai buat foto saya sih. Ring light itu cahaya yang flat atau rata dari depan. Kalau ditanya ukuran berapa, yang paling besar deh, jangan yang paling kecil. Paling besar pasti pencahayaannya makin besar. Pokoknya pencahayaan makin besar, kamu mau pakai handphone pasti bagus. Intinya seperti itu. Kalau ditanya size-nya berapa, saya harus browse dulu dan cari tahu ring light itu size-nya berapa aja, karena saya nggak tahu beneran. I never work with ring light sih. Oke, pokoknya tetap ujungnya cari cahaya gitu kan, semakin terang itu semakin lebih bagus. Kalau saya boleh share sedikit, saya siang ini melakukan Zoom meeting ini menghadap ke jendela. Jadi depan saya ini jendela saya. Saya nggak pakai ring light, tapi saya menghadap ke jendela. Jendela saya buka semua, jadi cahaya di sini terang. Kalau saya ngebelakangin, otomatis muka saya akan gelap. Dan saya nggak makanya bagus. Gitu. Cuman ring light akan sangat membantu karena kalian bisa lakukan itu kapanpun kan. Mau malam hari, mau mendung, mau apa, kalau ada ring light jadi terang. Cuman ya pertimbangan ring light itu semakin besar, cahaya akan semakin banyak, which is akan semakin bagus buat kualitas kamera phone kita. Oke. Sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari Novitur. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, teknik pengambilan foreground apa emang bisa disebut frame in frame? Foreground apa untuk frame in frame itu macam-macam. Jadi seperti contoh saya tadi mungkin kayak dedaunan atau anything sih, tergantung
tergantung objek yang kamu lagi motret di mana sebenarnya. Bahkan tembok pun bisa kamu jadikan foreground untuk framing frame. Misalnya ada tembok yang melengkung, terus kamu framing itu untuk di sisi atasnya, why not? Itu bisa. Tanaman, kamu bikin di pinggir-pinggirnya, selama nggak blocking ke objeknya, kalian bisa lakukan itu. Mau gedung, mau jendela, kalian mau motret dari balik jendela, terus jendelanya kalian jadiin framingnya juga bisa. Objeknya di seberang jendela sana kita foto, itu juga bisa. Jadi tergantung kalian lagi motret di mana, objek di sekitar itu bisa kalian jadikan komposisi framing frame. Oke, ternyata objek jendela juga bisa ya. Apapun, jadi nggak harus tanaman ya, kebetulan contoh saya tanaman, karena saya punyanya itu yang untuk saya present. Nah, kalau ini ada pertanyaan, ini yang berhubungan tadi sih kayaknya dia udah nyoba untuk di handphonenya ya, yang kunci AF AE itu. Terus ternyata udah dicoba tapi masih blur, cahayanya nggak berubah jadi lebih terang, itu kenapa? Oke, setiap handphone akan punya function system yang berbeda-beda ya. Kalau di handphone saya pencet, ada bundarannya berubah menjadi kuning, kemudian saya bisa pindahin bundaran tersebut untuk fokusnya. Sementara di bawahnya ada titik plus sama minus. Plus itu kalau saya geser ke kanan, dia akan menjadi terang. Minus, dia akan menjadi lebih gelap. Sementara handphone saya yang lain, plus minusnya naik ke atas dan ke bawah. Jadi, kalau ditanya, saya nggak bisa jawab. Karena handphone orang berbeda-beda. Handphone ada ratusan tipenya, dan fungsi seperti apa. Tapi mostly, pada saat dipencet, itu bisa keluar. Tapi saya nggak tahu ya, maksudnya saya nggak bisa jawab tersebut karena kasusnya akan beda-beda ya setiap orang. Setiap handphone kasusnya akan beda-beda. Cuman kalau di saya pencet seperti itu. Dan mostly handphone bisa punya function itu kok. Mungkin yang bersangkutan harus ganti handphone. Secara tidak langsung kita mengarahkannya kepada itu. Oke. Setahu saya semua smartphone bisa. Semua smartphone yang memiliki kamera phone itu bisa melakukan AF dan AE lock. Nggak harus flagship kamera, itu bisa. Nggak harus flagship phone itu. Atau mungkin tangannya lagi gemetar gitu pas ngelihat cowok ganteng di depan kita gitu kan. Mungkin itu bisa juga. Ya saya nggak tahu. Mungkin ada tipe handphone tertentu yang mungkin nggak ada itu, saya juga nggak tahu ya. Oke, kita akan lanjut aja ya. Glenn mau nanya, pemberian efek dalam foto produk bakal berpengaruh sama minat pembeli atau enggak? Karena kan kita kan member di sini kan otomatis kita berjualan dengan produk Oriflame ya, Glenn ya. Jadi memang itu adalah salah satu objek yang kita harus share gitu. Karena kadang kalau cahaya kurang bagus kan HP Samsung suka nggak tajam pengambilan gambarnya, dia nyebutin ya. Kalau gitu, aku biasanya kasih sedikit efek pertajam ke hasil fotonya. Kalau menurut Glenn gimana? Jadi pertanyaannya adalah, bolehkah kasih efek apa? Pemberian efek dalam foto produk. Untuk produk ya, bakal berpengaruh sama minat pembeli nggak? Jadi maksudnya adalah misalnya nih, sebenarnya gambar warnanya tuh hijau tua misalnya. Tapi kalau misalnya kita edit jadi agak terang gitu kan, maksudnya orang nanti bakalan kok beda sama foto. Tapi kalau menurut kamu tuh sebaiknya gimana sih untuk menghasilkan foto produk itu yang bagus? Oke. Jadi kalau mau menghasilkan foto produk yang bagus, lakukan di tempat terang. Start dengan itu dulu. Dari tadi saya ditanya gimana cara foto yang bagus, apalagi kalau orang-orang kita ngomongin konteksnya motret pakai handphone, cari tempat yang terang. Jadi kalau saya motret produk, bukan saya motret malam hari dengan kamar di ruangan saya nyalain semua lampunya, bukan. Saya akan lakukan itu cuma di siang hari saja. Pada saat hari udah menjelang malam, saya tidak akan lakukan. Saya akan tunda itu besok aja saya baru motret. Kenapa? Karena cahaya matahari adalah the best light untuk your smartphone. Bukan neon light atau lampu kamar atau lampu ring light, bahkan buat saya ya, untuk mendapatkan nuansa yang natural, kemudian color tone-nya juga benar, itu salah satunya. Saya akan foto di sebelah jendela, di teras rumah atau sebelah jendela rumah yang lagi cerah. Kalau mendung pun saya nggak akan motret. Karena percuma, buat saya hasilnya pasti akan jelek. Jadi start dengan itu dulu. Kita harus mengerti bahwa smartphone itu terbatas, berbeda dengan kamera profesional. Gitu. Kemudian kalau cuma efek mempertajam, why not? Gak apa-apa. Foto yang impressionsnya bagus atau yang orang suka, itu adalah foto yang memang jernih dalam arti tajam dan kelihatan detailnya dengan bagus. That's how commercial works. Pada saat kamu mau jual produkmu, otomatis ya harus kelihatan, harus jelas, detailnya juga kelihatan. Oh, bentuknya kayak gini, lengkungannya kayak begini. Ya itu yang mau kita tampilkan kan. Jadi memotretlah dengan cahaya terang. Terus kalau foto gelap kita terangkan, terus kemarin kok warna jadi begitu, ya nanti di editing tuh banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, kayak warna
hijau kok jadi agak kebiruan, oh mungkin jadi terlalu dingin, kita panasin dikit, biar tone-nya kita warmin dikit, biar lebih balik lagi menjadi hijau yang benar. Jadi kalau bisa ya nggak terlalu jauh sama aslinya. Nanti itu kerjaan editing istilahnya ya, itu nanti bisa dipelajarin lagi, itu konteks yang berbeda lagi sih. Oke, kembali lagi ujung-ujungnya adalah pencahayaan, cari pencahayaan yang lebih terang ya. Kalau untuk menggunakan handphone kamera ya. Oke, terus ya Glenn ada pertanyaan lagi. Kalau ke depannya foto-foto tampilan IG dengan tone warna yang sama, apakah masih happening atau akan ada tren baru menurut Glenn? IG dengan apa, sorry? Instagram dengan tone warna yang sama, apakah akan masih happening atau kamu mungkin tahu ada tren barunya kah untuk tahun depan seperti apa? Tone warna yang sama, tone warna yang sama itu akan memberikan impressions ke feed ya, dalam arti pada saat orang visiting profile kamu, Anda lihat tone-nya semua sama, itu akan menarik. Tapi anyhow, setiap hari kita nge-post image, banyak ratusan image yang ke-post setiap harinya, masing-masing berlomba-lomba untuk mendapatkan impresi. Pada saat itu terjadi, yang mereka lihat bukan tone yang sama kan, image itu sendiri, bagus apa enggak, kelihatan apa enggak, dia memberikan sesuatu yang berbeda lagi atau tidak, impresi itu terjadi seperti itu. Tone yang sama, saya rasa masih jadi formula ya untuk profilnya biar kelihatan keren aja feed profilnya. Tapi kalau nggak sama pun, tapi kalau konten lu yang berbobot, lu cerita bahwa kulit gue bisa berubah menggunakan produk ini loh gitu. Atau si cushion ini mengcover gue dengan lebih baik, dengan dibantu caption, dengan foto yang menarik. Pada saat foto itu berdiri sendiri pun dengan caption yang kuat, dia akan tetap memiliki pengaruh gitu loh. Jadi nggak cuman fit aja. Tapi kalau ditanya fit tone yang sama itu masih trending nggak? Menurut saya masih sih, karena itu memberikan profil yang cukup bagus. Tapi kalau trennya apa ke depannya, jujur saya nggak tahu sih. Di Instagram, many people do like random tones, dan dia masih memiliki impressions yang bagus sih. Teman-teman content creator masih melakukan itu. Tapi intinya mereka memang bawa konten yang memang berbobot, memang bagus. It's not just like pamer gitu, tapi memang ada fungsinya, memberikan manfaat ke orang. Itu akan lebih menginfluence menurut saya ya. Oke, berarti kuncinya tetap masih akan ada ya komposisi dengan warna yang sama, tone yang sama ya. Oke, Glenn, tapi kalau misalnya menurut kamu, aku sih tahu yang tadi kamu udah jelasin kalau nama dalam hal fotografi itu tidak ada do's sama don'ts-nya gitu kan. Ya. Tapi mungkin kamu punya saran ya, maksudnya adalah komposisi yang bagus itu menghasilkan foto itu berapa persen orang itu akan lebih percaya pada saat hasil foto itu adalah natural atau edit? Ada nggak komposisi persentasenya? Gimana, nggak ngerti? Jadi maksudnya adalah gini, kalau misalnya kita mau foto, apakah lebih baik itu secara natural? Kita tahu semuanya, maksudnya kembali lagi dengan kita kan, maksudnya Agun tadi juga udah bilang gitu kan, itu terserah kita kalau kita mau edit gitu kan. Tapi secara fotografi itu gitu kan ya, ada nggak sih rules-nya persentase gitu? Misalnya natural itu harus 80% dibandingin 20% editan gitu loh. Maksudnya ada nggak sih seperti itu, Gwen? Nggak ada. Ada foto yang diedit banget dan likes-nya tetap besar. Ada foto yang diedit banget dan itu menjadi suatu profesi. Nggak ada rules-nya. Karena interest orang akan sangat bervariasi, berbeda-beda. Cuma kan balik lagi, yang namanya editing itu kan macam-macam. Ada orang yang ngedit cuma untuk betulin tone, exposure, atau ada orang edit karena ngurusin badan. Ini kan hal yang berbeda-beda ya. Ini cara edit yang berbeda juga. Dan kalau ditanya apakah ada rules-nya, berapa persen, tidak ada. Intinya image itu bagus, orang akan suka. Entah kamu dibohongin, entah kamu enggak, tapi kamu likes itu. Iya benar juga sih. Gitu kan, ya. Gitu. Tapi setuju adalah, maksudnya pada saat kalau misalnya kita mau foto. Sorry? Tapi kan idenya adalah gimana kita untuk menampilkan foto-foto yang terlihat natural, itu yang akan dibuat buat orang. Gitu. Meskipun prosesnya mungkin kamu melakukan banyak editing, tapi kan goalnya adalah menciptakan foto yang tidak terlihat di edit. Sebenarnya begitu kan?
Iya setuju sih. Kayak tadi kan contohnya Agung kan bilang, ya soalnya Agung sama istrinya gitu kan, Trisna gitu kan, minion sama dengan aku gitu. Iya, sama aku juga minion gitu. Cuma kayak pengen kalau punya foto itu suamiku juga pasti sama Gung, kita sama. Suamiku tuh pasti kalau fotoin tuh biar kelihatan tinggi tuh emang dari bawah gitu. Kayaknya kesannya wow banget kan, gitu kan. Tapi itu masih itu natural kan sih. kayak Kalau itu masih natural, itu teknik. Kan kita nggak stretch orangnya. Cuman kita harus tahu bahwa kamera handphone kita itu lensanya itu wide. Wide itu akan memberikan distorsi. That's why pada saat kita motret cuma badan kita gini, kita motret badan, otomatis kakinya akan kelihatan pendek. Karena itu distorsi sebenarnya. Badannya akan panjang, kakinya akan pendek. Itu ada distorsi. Jadi pada saat kita turunin ke bawah, otomatis kakinya yang akan lebih panjang. Iya benar. Itu top banget. It look natural though, gitu. It's not kayak kita nge-stretch badannya orang, bukan. Gitu loh. Jadi it's a technique sih to present the best of you gitu loh. Fokus itu ke kakinya sebenarnya. Jadi terlihat jenjang gitu. Ya, betul. Tapi itu kece banget. Sama aku pun juga seperti itu. Oke, kita balik lagi untuk pertanyaan selanjutnya ya Glenn ya. Kalau di HP ada settingan Pro kan Kak. Nah ini lebih baik pakai settingan Pro yang bagaimana sih, ISO dan lain-lain seperti itu. Di HP? Ya. Di HP ada RAW. Oke. RAW itu, jadi gini, RAW sama file yang bukan RAW, let's say file JPEG-nya, kalau kita motret kan jadi JPEG ya. Itu bedanya adalah RAW itu menyimpan color profile, informasi warna, informasi detail yang lebih banyak. Dalam arti pada saat shadow-nya mau kita angkat, warnanya mau kita ubah dikit, color tone-nya mau kita ubah dikit, kualitasnya itu masih akan tetap bagus. Berbeda sama JPEG. Kalau JPEG kita foto udah jadi seperti itu. Pada saat kita mau terangin, pada saat kita angkat, detailnya akan dipaksa. Karena detailnya juga nggak ada, bukan file mentah. Gitu. Jadi sebenarnya bedanya itu. Tapi kalau kita motret RAW, filenya akan jauh lebih besar dibandingkan kita motret JPEG. Otomatis memori di handphone kamu akan termakan lebih besar. Gitu. Terus kapan kamu mau pakai RAW, kapan kamu mau pakai JPEG? Ya bebas gitu. Kalau memang kamu punya kebutuhan foto itu mau kamu edit-edit untuk kamu print biar kualitasnya bagus, ya boleh kamu motret pakai RAW. Atau kamu motret gelap nantinya harus aku angkat nih shadow-shadownya gitu misalnya. Ya bolehlah memotret dengan RAW. Tapi kalau tujuannya cuma untuk tampil di sosial media, menurut saya udah nggak perlu pakai RAW. Karena kita JPEG aja kita olah masih bisa kok. Dan orang tuh kalau di sosial media itu cuma ngeliat di layar handphone. Layar handphone itu kecil. Nggak seperti kita ngelihat di, kalau saya kerja saya menggunakan komputer yang besar, layar yang besar. Detailnya kelihatan jauh lebih jelas. Karena saya bekerja, kalau saya bekerja profesional tujuannya untuk di-print, untuk dicetak. Jadi saya nggak bisa tuh motret pakai kualitas handphone, udah pasti nggak mungkin. Karena berbeda kualitasnya. Gitu. Jadi kalau tanya kapan, ya itu balik ke kebutuhan. Tapi ada konsekuensinya. Memori yang data yang digunakan akan lebih besar kemakan ROM. Gitu. Saya kalau di handphone jarang banget sih motret pakai RAW. Kecuali emang butuh kayak Mas Glenn kita perlu motret pakai ini, nggak ada handphone, nggak ada kamera lain, cuma handphone ini doang yang bisa kita pakai. Terus nantinya kalau gelap atau apa kita harus bisa betulin ya Mas Glenn. Oke, saya akan pakai RAW. Dan saya akan pakai megapiksel yang paling besarnya. Dan nanti mau dicetak ya Mas Glenn apalagi kayak begitu. Tapi mostly saya nggak pernah mau motret profesional dibayar menggunakan handphone tuh saya nggak mau. Karena kualitasnya berbeda dengan kamera profesional. Seperti yang saya bilang, sensornya berbeda. Tapi balik lagi adalah sesuai kebutuhan ya, Glenn ya? Yes, itu harus balik ke kebutuhan. Oke, aku akan melanjutin yang tadi minion, ya kan? Karena ini ada pertanyaan bagus juga sebenarnya. Kalau menurut kamu, Glenn, motoin buat orang-orang yang mungkin berukuran memiliki badan yang big size, ada ide nggak sih biar nggak terlalu besar nampak bodinya gitu kan, biar orang nggak fokus ke body tapi ke kita pegang. Big size ya ini ya. Sorry, ini big size ya yang diomongin. Iya benar. Oke. Orang-orang yang big size tapi tidak mau kelihatan big size di foto. Oke. Ya mungkin salah satunya adalah angle itu let's say kayak misalnya kita melakukan low angle tadi, otomatis orang akan terlihat lebih panjang kakinya. Otomatis orang kalau yang lebar otomatis akan terlihat lebih nggak selebar kalau kamu normal kan ya dengan kaki panjang. Hal lain adalah si model atau si objek tersebut jangan frontal, karena kalau frontal otomatis akan terlihat lebar. Kalau dia lebih nyerong otomatis lebih
lebih kecil lah, lebih compact lah, lebih nggak lebar istilahnya kayak begitu. Paling permainan angle sih kalau dari saya. Lebih ke angle ya, Glenn ya. Ya. Oke. Berarti kalau mau foto close up juga seperti itu nggak sih, Glenn? Sama, orang yang mukanya lebar, kalau misalnya dia nyerong, otomatis lebih kelihatan lebih slim kan? That's why you have your angles gitu kan? Benar-benar. People have their angles gitu kan? Jadi lebih baik disaranin mendingan setengah badan aja, cari angle yang benar-benar emang bagusnya mana gitu kan ya? Ya, betul. Oke, kalau menurut kamu ada nggak sih punya rekomendasi apps untuk edit foto? Selama ini saya menggunakan Lightroom aja sih di handphone. Jadi saya menggunakan itu dan edit semuanya pakai itu sih, nggak pakai yang lain. Tapi saya lakukan itu cuma betulin color, betulin exposure, itu aja sih. Saya nggak terlalu kayak ngurus-ngurusin badan, apa saya nggak terlalu banyak lakukan itu. Jadi saya cenderung dari potretnya harus angle-nya udah enak dulu. Ya karena kan kamu nangkepnya langsung model-modelan kece-kece yang tadi gitu kan. Jadi udah tahu semuanya. Tapi bisa dilatih kok. Sorry Glenn, Glenn agak terputus soalnya agak hujan di sini, hujannya terus banget. Ya itu semua bisa dilatih. Dalam arti kalau teman-teman udah biasa motret dan tahu orang itu akan terlihat lebih kurus pada saat dia menyamping daripada dia frontal. Nah ya itu kan terbiasa kan. Malam pada saat kita motret kita bisa ingat remind objek kita untuk melawan itu. Ya sih emang. Pokoknya terus aja berlatih foto dan foto terus ya. Kalau kita berharap kali motret setelah itu langsung bagus, nggak mungkin. Harus berlatih tetap. Ini ada pertanyaan tambahan terakhir, ini pakai press yang dibeli atau create press sendiri sih Kak? Saya create preset saya sendiri, saya nggak beli preset. Cuman kalau buat teman-teman yang mau coba beli preset ya nggak ada salahnya juga gitu. Cuman maksud saya preset itu kan cuma akan mendukung color kita berubah aja sih sebenarnya, permainan color gitu. Arti kayak orange-nya kita bikin cerah, hijaunya kita bikin turun, gelap, ininya kita bikin itu sehingga image itu terlihat menarik. Sebenarnya preset itu. Tapi itu nggak akan ngubah kamu gemuk jadi kurus, intinya seperti itu. Atau kalau objek cara ngambilnya jelek ya akan tetap seperti itu meskipun presetnya di-upgrade. Jadi nggak, jadi ada banyak elemen sebenarnya, nggak cuma preset, nggak cuma dikasih color doang.